Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Tentu ia bukan sekedar bulan tilawah, tetapi bulan meneladani bagaimana generasi terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka hidup bersama Al-Quran. Di antara sosok agung itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang bersinar sebagai teladan kedalaman ilmu, kejernihan hati, dan kemuliaan akhlak yang dibentuk oleh wahyu. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah pertama kaum muslimin. Aisyah lahir di Mekah sekitar 4 tahun setelah kenabian dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang muda. Aisyah terkenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman, dan ia adalah perawi hadis terbanyak di antara istri-istri Nabi. Ada sekitar 2.210 hadis yang telah diriwayatkannya. Setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjadi guru bagi banyak sahabat dan tabi'in. Di antara murid-muridnya adalah Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kemampuan Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan Al-Quran tidak diragukan. Aisyah termasuk sahabat yang paling dalam pemahamannya terhadap Al-Quran, khususnya dalam asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, karena ia hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia menyaksikan langsung turunnya wahyu dan memahami konteksnya. Contoh paling masyhur adalah turunnya ayat tentang peristiwa haditsul ifki dalam surah An-Nur ayat 11-26 yang membebaskannya dari tuduhan dusta. Banyak sahabat besar merujuk kepada Aisyah ketika terjadi perbedaan dalam memahami ayat. Ia sering meluruskan pemahaman yang kurang tepat dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Az-Zuhri mengatakan, seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi dan seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih unggul. Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal dengan hafalan dan ketelitiannya terkait Al-Quran. Sebagai istri Nabi, ia mendengar langsung bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyaksikan qiyamul lail beliau serta pengamalan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Ijabah li irad man istadrakahut Aisyah ala sahabah. Kedekatan dengan Al-Quran oleh Aisyah radhiyallahu anhu tidak diragukan. Aisyah bukan hanya ahli ilmu, tetapi juga ahli penghayatan, ahli tadabbur. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjawab dengan tegas, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jawaban ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kedalaman pemahamannya terhadap Al-Quran. Yang kedua, pengamatannya yang detail terhadap implementasi wahyu dalam kehidupan Nabi. Ia hidup di rumah yang menjadi tempat turunnya wahyu.
Setiap ayat bukan sekedar bacaan tetapi realitas hidup yang ia saksikan. Bahkan dalam peristiwa hadithul ifki, ia merasakan langsung bagaimana Al-Quran menjadi pembela kehormatan seorang mukminah. Dari sini kita belajar bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk tetapi juga penghibur dan pembela bagi orang-orang yang beriman. Aisyah mencela orang yang membaca Al-Quran terlalu cepat tanpa perenungan. Ia menekankan pentingnya memahami dan meresapi makna. Ia meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW berdiri lama dalam sholat malam membaca ayat-ayat yang penuh dengan makna, bahkan mengulang-ulang satu ayat hingga menangis. Ini menunjukkan bahwa menurut Aisyah, ukuran kedekatan dengan Al-Quran bukan hanya banyaknya khatam, tetapi pada kedalaman penghayatan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-57 Hijriah di Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia pun dimakamkan di makam Baqi, di mana makam Baqi menjadi saksi peristirahatan Ummul Mukminin yang sepanjang hidupnya menjadi penjaga ilmu dan cahaya wahyu. Di akhir hayatnya, ia tetap sibuk dengan ilmu, ibadah, dan pengajaran Al-Quran. Rumahnya yang dahulu menjadi tempat turunnya wahyu menjadi pusat ilmu hingga akhir usianya. Warisan terbesar dari wanita mulia itu bukan harta, tetapi pemahaman Al-Quran, penjelasan sunnah, keteladanan dalam kesabaran menghadapi ujian, dan keistiqomahannya untuk tetap mengajarkan Al-Quranul Karim hingga akhir hayat. Saudaraku, semoga di bulan Ramadan ini menjadikan kita bukan hanya pembaca Al-Quran, tetapi juga penjaga dan pengamalnya seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa dawa'a amradina ya rabbal alamin.